Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Senin 11 Maret 2024. Seperti biasa, permenungan kita dasarkan pada bacaan Ekaristi hari ini. Dalam bacaan yang pertama dari kitab Nabi Yesaya bab 65 ayat 17-21, Yesaya memberikan harapan baru dengan menyampaikan firman Allah. Akan ada langit dan bumi yang baru, yang lama tidak diingat lagi, dan ada kegirangan, sorak-sorai, sukacita pada langit yang baru. Tidak akan ada lagi bunyi tangisan dan erangan bayi, karena Allah telah menciptakan langit dan bumi yang baru. Orang akan berumur panjang. Dengan demikian, kesusahan, kegelisahan disingkirkan dari muka bumi. Sedangkan pada bacaan Injil Yohanes bab 4 ayat 43-54, kita mendengar bagaimana seorang pegawai istana yang anaknya sakit memohon kepada Yesus agar disembuhkan sang anak. Dan ketika ia menjawab, "Aku percaya," maka Yesus menegaskan, "Pergilah pulang, anakmu hidup." Dengan demikian, ia mendapatkan sukacita karena anaknya tidak mati, melainkan hidup. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kedua bacaan hari ini memberikan harapan baru, nuansa baru, yakni akan datangnya langit dan bumi yang baru, di mana tidak lagi kesusahan, tangisan atau erang bayi, tapi yang ada adalah sukacita dan kegembiraan. Langit dan bumi yang lama disingkirkan, diganti dengan langit dan bumi yang baru, dipenuhi dengan sukacita. Kegembiraan dan sukacita dialami oleh pegawai istana ketika menjumpai anaknya telah sembuh. Iman atau kepercayaan akan Yesus dimiliki, diungkapkan, dan diwujud nyatakan dengan datang kepada Yesus dan memohon agar Yesus datang menyembuhkan anaknya. Iman itu sungguh dihidupi dan dilaksanakan. Masih menjadi PR ditegaskan oleh Yesus, karena kamu telah melihat tanda dan kamu percaya. Yesus dan Allah masih melakukan tanda-tanda itu
sampai hari ini. Soalnya adalah apakah kita melihat tanda-tanda itu, kemudian bertobat dan beriman. Kalau demikian, maka kita pun akan mengalami langit dan bumi yang baru. Karena iman kita akan Yesus semakin berkembang, kita ungkapkan dan kita wujud nyatakan. Saudara-saudaraku terkasih, dengan demikian semakin jelas kasih karunia Allah tetap ditawarkan kepada kita sampai hari ini. Tinggal persoalannya adalah apakah kita benar-benar ingin menanggapi dengan baik. Kita juga diajak oleh Yesus agar kita semakin mampu untuk menghadirkan langit dan bumi yang baru di tengah-tengah dunia ini, di mana dunia sudah dikuasai oleh kegelapan, kejahatan, egoisme, dan kita diajak untuk peka akan tanda-tanda zaman. Dan kemudian kita ambil bagian di dalam mewartakan langit dan bumi yang baru dengan cara kita sendiri hidup sebagai manusia baru di tengah dunia dan langit yang baru itu, dengan selalu menempatkan Yesus di dalam hidup kita, sehingga hidup dan karya-karya kita selalu terarah kepada Bapa. Maka kita boleh bertanya, apakah kita peka akan tanda-tanda zaman, tanda-tanda yang dibuat oleh Yesus, sehingga akhirnya kita pun mengikuti tanda-tanda itu untuk mewujud nyatakan langit dan bumi yang baru di tengah-tengah dunia ini. Langit dan bumi yang baru ditandai dengan berkembangnya cinta kasih di antara kita. Langit dan bumi yang lama yang dipenuhi dengan permusuhan, perselisihan, kedengkian, kejahatan, kita ubah menjadi langit dan bumi yang baru yang diwarnai oleh semangat kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Sehingga akhirnya kita benar-benar hidup dalam langit dan bumi yang baru, di mana tangisan, perang, keluhan, kejahatan disingkirkan dan diganti dengan suasana kegembiraan, syukur, dan penuh dengan cinta kasih. Maka PR kita adalah untuk menjadikan dunia ini menjadi langit dan bumi yang baru, yang dipenuhi oleh kabar sukacita, cinta kasih, dan rahmat dari Allah sendiri. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau
ingin agar dunia diubah menjadi langit dan bumi yang baru, yang dipenuhi dengan cinta kasih, di mana tidak ada peperangan, kejahatan, kesakitan, perang dan tangis bayi, tapi yang ada adalah sukacita. Biarlah kami semakin mampu untuk menghadirkan langit dan bumi yang baru dengan cara peka akan tanda-tanda yang Kau berikan kepada kami. Biarlah akhirnya kami semakin kuat menghadapi tantangan kesulitan dalam usaha membangun langit dan bumi yang baru itu. Kuatkanlah iman umat-Mu yang lemah. Bangkitkanlah yang jatuh. Doronglah yang mandek. Semangati mereka yang kehilangan harapan. Semoga akhirnya umat-Mu mengalami langit dan bumi yang baru, yang dipenuhi dengan cinta kasih, dan kami Kau mampukan untuk ikut menghadirkan langit dan bumi yang baru dengan cara memperdalam cinta kasih. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang berpulang menghadap-Mu Engkau terima dalam pangkuan-Mu, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurai, agar akhirnya kami semakin dimampukan untuk setia kepada-Mu. Untuk itu, sertai dan bantu kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya anjurkan, saya dukung, bahkan setengah saya wajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan sekerap mungkin, pakai masker di tempat umum agar terbebas dari virus corona. Kalau kita sehat, orang lain yang bertemu dengan kita juga akan merasa sehat. Mari kita isi masa Prapaskah ini dengan ulah batin, ulah rohani, dan juga terwujud dalam tindakan sosial dengan memasukkan uang ke dalam kotak APP. Semakin banyak kita kumpulkan uang, semakin banyak orang bisa kita bantu. Saya yakin umat kudus, umat yang penuh perhatian, terbukti dengan berbagai momen sosial selalu menghasilkan dana yang cukup besar. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi untuk pelayanan gereja dengan cara masing-masing, dengan doa-doa, dengan tenaga dan karya sebagai ketua lingkungan, prodiakon, kabit-kabit, dan lain-lain. Dan dengan dana menjadi sarana untuk melayani umat. Semoga panjenengan semua senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Mulai besok sore, Selasa, Rabu, dan Kamis, kesempatan untuk menerima
sakramen pengakuan dosa pada pukul 5 sore didahului dengan ibadat tobat. Pada hari Rabu akan datang romo tamu apabila ada umat yang ingin mengaku dosa dengan romo luar paroki. Dan minggu depan tanggal 18 sampai tanggal 23 setelah misa pagi diberi kesempatan umat untuk melaksanakan sakramen pertobatan. Harapannya semakin banyak orang benar-benar bertobat dan layak menyambut Paskah dengan hati yang murni. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati